Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinendita dari kelas Ilmu Hukum A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan surat gugatan cerai. Di sini saya udah menulis beberapa caranya, beberapa isi dari surat gugatan cerai untuk mempersingkat waktu. Dari surat gugatan cerai, kita yang pertama harus memperlihatkan keterangan bahwa surat apakah yang kita buat sekarang. Bisa dilihat di pojok kiri atas. Di sini tertulis surat gugatan cerai yang mana memperlihatkan bahwa surat ini adalah surat gugatan, bukan surat kuasa ataupun yang sejenisnya. Setelah keterangan surat ditulis, lalu di bawahnya di pojok sebelah kanan ditulis tanggal pembuatan surat dan untuk siapa surat ini ditujukan. Misalkan pembuatan suratnya di Cianjur tanggal 5 Juli tahun 2002. Tujuannya untuk Ketua Pengadilan Agama Cianjur di Sabandar. D-nya itu adalah tempat di mana Ketua Pengadilan Agama Cianjur bekerja atau tujuan dari surat ini untuk dikirim kemana. Setelah alamatnya, di sini kita masuk ke isi suratnya yang mana menjelaskan tentang penggugat, menjelaskan tentang hal-hal dasar penggugat seperti biodatanya. Bisa kita lihat di sini dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini saya di sini adalah penggugat. Kita contohkan saja, di dalam biodata ini ada tercantum nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pendidikan, serta pekerjaan. Biodata-biodata yang kita butuhkan di sini nantinya akan membantu untuk proses persidangan cerai. Binti. Lalu tempat tanggal lahirnya di Cianjur tanggal 2 Februari. Untuk umurnya kita tulis agamanya Islam. Tempat tinggalnya adalah tempat domisili penggugat sekarang tinggal. Misalkan kita tulis aja di Kecamatan Cianjur. Untuk pendidikannya kita masukin SMA dan pekerjaan. Memberikan kuasa kepada, di sini ditulis data-data dari sang kuasa hukumnya. Misalkan namanya Vinendita dengan tempat tanggal lahirnya, umur, agama, kewarganegaraan, dan pekerjaannya sebagai advokat di kantor hukum yang mananya lebih baik kita tulis. Contohnya adalah pekerjaannya sebagai advokat yang berkantor hukum di kantor hukum Vinendita S.A. Jika kantor hukum tersebut memiliki lebih dari satu advokat, biasanya di sini namanya ditambahkan dan partners. Tapi karena ini penggugatnya satu, jadi memang di kantor hukumnya namanya tidak ada dan partnersnya. Di sini ditulis selanjutnya disebut sebagai penggugat. Jadi sang kuasa hukum dan sang penggugat dalam biodata ini disebut sebagai penggugat. Kuasa hukum sebagai wakil dari penggugat yang sebenarnya. Lalu setelah itu di bawahnya kita tulis kita akan mengajukan gugatan kepada siapa. Di sini kita tulis dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap, sama seperti tadi ada beberapa biodata yang harus dimasukkan seperti nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, kewarganegaraan, dan pekerjaan. Di sini kita contohkan namanya Febri bin Zain, tempat tanggal lahirnya di Cianjur 7 Juli tahun 1987, agamanya Islam, warga negara Indonesia, dan di sini kita masukkan domisili yang mana di sini domisilinya yaitu rumah tempat tinggal sekarang sang tergugatnya. Di sini berbeda ya tempat tinggalnya dengan sang penggugat karena
sang tergugat sudah mulai melakukan pisah tempat tinggal. Nah, setelah diisi semua biodatanya, lalu kita tulis di sini sebagai keterangan untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Lalu di bawahnya kita di sini butuh adapun yang menjadi dasar hukum dan alasannya sebagai berikut. Ini harus ditulis karena yang menjadi keterangan dasar hukum dari perceraian ini apa dan alasan perceraiannya karena apa, ditulis di surat gugatan di bagian yang ini. Untuk mempersingkat waktu, kita copy paste saja karena di sini dasar hukum dan alasannya cukup panjang. Setelah dasar hukum dan alasannya ditulis, dicantumkan, lalu di sini kita tulis primer. Poin ke-1, mengabulkan seluruhnya. Tergugat Febri bin Zain terhadap penggugat Mutia Mitra untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. Dan yang keempat, membebankan biaya perkara sesuai hukum. Nah, setelah kita tulis poin primer di sini, lalu kita sekarang masuk ke poin subsidiar. Apabila pengadilan penggugat, kuasa hukum penggugat atau penggugat. Semua yang tadi telah dijelaskan adalah keseluruhan isi dari surat gugatan cerai. Semoga dari tutorial ini dapat mempermudah untuk mereka yang atau harus dan butuh dan sedang mencari bagaimana caranya membuat surat gugatan cerai.